Perkenalkan, saya Anisha, mahasiswi UIN Suska Riau, Prodi Ekonomi Syariah, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan risiko-risiko ALMA yang merupakan tugas UTS dari program studi Perbankan Syariah 2. Nah, sebelumnya, apa sih itu ALMA? ALMA adalah singkatan dari Asset Liability Management. Dalam dunia keuangan, terutama perbankan, ALMA merupakan suatu proses pengelolaan aset dan liabilitas dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisir risiko. Nah, di sini ada risiko-risiko yang mungkin terjadi. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu financing risk atau risiko pembiayaan. Risiko ini berkaitan dengan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Contohnya seperti sebuah bank memberikan pinjaman kepada sebuah perusahaan startup. Jika perusahaan startup tersebut gagal dan tidak mampu membayar utangnya, maka bank akan mengalami kerugian. Kemudian yang kedua ada liquidity risk atau risiko likuiditas. Risiko ini muncul ketika suatu lembaga keuangan tidak memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Contohnya, saat terjadi bank run, banyak nasabah menarik uang secara bersamaan. Jika bank tidak memiliki cukup uang tunai, maka akan terjadi risiko likuiditas. Kemudian yang ketiga ada pricing risk atau risiko penentuan harga. Risiko ini berkaitan dengan perubahan harga aset atau instrumen keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan investasi memiliki banyak portofolio saham. Jika harga saham-saham tersebut turun secara drastis, maka nilai portofolio perusahaan juga akan menurun. Kemudian yang keempat ada foreign exchange risk atau risiko nilai tukar. Risiko ini muncul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Contohnya, sebuah perusahaan eksportir melakukan transaksi dengan pelanggan di luar negeri. Jika nilai tukar mata uang negara tujuan mengalami depresi atau penurunan terhadap mata uang domestik, maka perusahaan akan menerima pendapatan yang lebih rendah dalam mata uang domestik. Kemudian yang kelima ada gap risk atau risiko kesenjangan. Risiko ini muncul akibat ketidaksesuaian antara jangka waktu aset dan liabilitas suatu lembaga keuangan. Contohnya, sebuah bank memiliki banyak pinjaman jangka pendek yang harus dibayar, tetapi sebagian besar asetnya berupa pinjaman jangka panjang. Jika suku bunga naik, bank akan kesulitan mendapatkan dana untuk membayar pinjaman jangka pendeknya, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Dan yang terakhir ada contingent risk atau risiko kontingensi. Risiko ini adalah potensi kerugian atau keuntungan yang mungkin terjadi di masa depan, tetapi keberadaannya dan jumlahnya belum pasti. Contohnya, sebuah perusahaan sedang menghadapi gugatan hukum. Jika perusahaan kalah dalam gugatannya, mereka mungkin harus membayar ganti rugi yang besar gitu. Baiklah, sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya dapatkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.